Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Di sore hari Jumat ini adalah waktu makbulnya doa sampai tenggelamnya matahari. Karena itu habis sholat asar Jumat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dan gunakan kesempatan untuk berdoa, terutama seperti di majelis ilmu yang kita lakukan sekarang ini. Juga satu nasihat untuk kita semua untuk hati-hati dari sikap tabdzir, membuang makanan, apakah karena kekenyangan atau karena apa. Karena yang demikian ini akan menghilangkan barokah daripada rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu selama halalan thayyibah, maka syukuri nikmat Allah itu dan jangan sampai membuang-buang makanan. Kalau tidak habis, berikan pada temannya untuk menghabiskannya. Itu sunnah. Ya. Guna mendidik diri kita di dalam hal makan dan minum, untuk jangan bertabdzir. Kita masuk kepada bab ghuslil mar'ati ad-dama an wajhi abiha. Bab keterangan bahwa perempuan mencuci darah yang mengalir pada wajah ayahnya. Tentu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini ialah kebolehan wanita mencuci darah yang yang mengalir pada wajah ayahnya karena luka. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang Allah telah meridhai beliau, annahu sa'alahu an-nasu, bahwasannya Sahal ditanya oleh banyak orang, bi ayyi syai'in duwiya jurhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
dengan apa duwia diobatinya luka yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sahal menceritakan, ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni, tidak tersisa lagi seorang pun dari sahabat Nabi yang lebih tahu tentang peristiwa itu, peristiwa luka yang diderita oleh Nabi. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu dari aku. Karena yang seangkatan dengan Sahal dalam peristiwa perang Uhud itu sudah meninggal semua. Kana Aliyun yaji'u bitursihi fihi ma'un. Dikecilkan itu. Bahwa pada waktu itu Ali radhiyallahu anhu datang membawa baju besinya, atau turs itu apa yang penutup kepala dari besi itu, kayak helm gitu, yang di dalamnya itu ada air, dipakai untuk membawa air. Wa Fatimatu taghsilu an wajhihi dama, sedangkan Fatimah istri Ali putri Nabi membersihkan atau mencuci wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari darah karena sobek pada pelipis beliau, terkena tombak, tembus tombaknya sampai ke gigi geraham beliau, tercongkel itu gigi geraham itu. Kemudian baju besi beliau yang di bagian di bagian kepala itu karena kerasnya itu tombak sampai rantai-rantai yang ada di helm itu yang beliau pakai itu pecah dan masuk ke dalam pelipis beliau, sehingga darah meliputi wajah beliau sampai Sayyidina Ali berusaha untuk mencabut besi yang masuk ke pelipis beliau itu dengan gigi Ali. Ali memakai giginya, digigit itu besi, terus dicabut sampai waktu itu besinya tercabut dari pelipis Nabi, tapi juga giginya Sayyidina Ali rompal, gigi gerahamnya itu pecah karena kuatnya itu besi yang nancep itu. Jadi memang Rasulullah tidak kebal senjata, ya. Berperang dengan resiko terluka oleh tombak, berperang dengan resiko terbunuh, ya. Nah, waktu itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha melayani Nabi dengan mencuci wajah beliau dari darah. Wa ukhidha hatirun fa uhriqa fa hushiya bihi jurhuh.
Terus diambillah pasir, ya, terus dibakar pasir itu, kemudian disumpelkan pada luka yang ada pada beliau itu, sehingga darahnya berhenti dengan izin Allah. Ya. Begitu luka yang diderita oleh Rasulullah SAW diobati, dan cara pengobatannya. Dari peristiwa ini Fatimah melayani Nabi sebagai putri beliau, ya, membersihkan wajah beliau dari darah yang mengalir, membasahi atau memenuhi wajah beliau dengan darah itu. Kemudian babus siwaki, bab keterangan tentang siwak. Siwak itu adalah batang kayu yang diambil dari batang-batang kecil pohon siwak. Pohonnya namanya arak, yang kemudian diambil dari batang-batang ranting atau batang kecil pohon itu, dan dipakai untuk siwak tersebut, alat untuk gosok gigi. Ya. Pohon arak ini ada di Yaman, ada di Jazirah Arabia. Nah, kadang juga ada di India pohon arak ini. Dari situ diambil untuk menjadi siwak. An Abi Musa radhiyallahu anhu qal, dari Abi Musa al-Asy'ari yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu yastannu bisiwakin, maka aku dapati beliau yastannu, bergosok gigi, bisiwakin, dengan siwak, biadihi, yang ada di tangan beliau, yaqulu sampai beliau itu menyatakan kayak mau muntah itu, begitu. Karena kerasnya beliau bersiwak sampai ke dalam-dalam, sampai kayak enak gitu, mau muntah itu, gitu. Wasiwaku fihi, dan siwak dalam keadaan berada di mulut beliau, jadi terus menggosok-gosoknya demikian rupa. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi sepertinya mau muntah karena kerasnya siwak itu. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qal, dari Hudzaifah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Hudzaifah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi
sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili, apabila bangun malam, yashusu fahu bisiwaki. Ya, beliau kalau bangun malam itu seolah-olah menuangkan kepada mulutnya dengan siwak, seolah-olah begitu, memenuhi mulutnya dengan siwak kalau sudah bangun. Jadi beliau menggosok giginya ketika di sini dalam riwayat ini bangun malam. Orang bangun malam ya baru bangun, namanya baru bangun tidur itu mulutnya tidak sedap. Itu Rasulullah menggosoknya dengan siwak. Babu daf'is siwaki ilal akbari, bab memberikan siwak kepada orang yang lebih besar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani atasawwaku bisiwakin, aku telah melihat dalam mimpiku ketika tidur bahwa aku sedang bersiwak dengan satu siwak. Faja'ani rajulani, maka datanglah kepadaku dua orang pria. Ahaduhuma akbaru minal akhari, yang salah satunya lebih besar, yakni lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu siwakal asghara minhuma, maka aku pun mengambil siwak yang kecil dari keduanya. Faqila li kabbir, maka dikatakan kepadaku, kabbir, hendaknya mulai dari yang lebih tua umurnya. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka aku berikan kepada yang paling tua dari keduanya. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa memberikan siwak atau memberikan keperluan-keperluan apapun itu mestinya diberikan kepada yang lebih besar atau lebih tua usianya. Gitu. Ya, mau memulai makan, maka tentu dipersilakan yang lebih tua umurnya. Ya. Dan itu sunnah. Kata Nabi dalam riwayat lain, laisa minna man lam yuqir kabirahu wa la yarham saghirahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak merahmati, menyayangi yang lebih muda. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu fadli man bata 'alal wudu. Bab keterangan tentang keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Jadi sebelum tidur berwudu.
sehingga tidurnya dalam keadaan berwudu. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Al-Bara' bin Azib yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau telah menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madji'aka," apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-sholati, maka hendaknya engkau berwudu seperti wudu'mu untuk sholat. Tsumma taji' ala syiqqikil ayman, kemudian ketika mulai meletakkan badan, letakkanlah badanmu pada rusuk sebelah kanan dari badanmu itu. Miring ke rusuk sebelah kanan. Tsumma qul, kemudian katakan, yakni berdoalah engkau dengan lafaz doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku tundukkan wajahku untukmu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena mengharapkan keutamaan darimu. Raghbatan adalah berharap, wa rahbatan, dan karena takut dari kemurkaanmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak akan ada tempat berlindung dan tidak akan ada jalan untuk selamat. Manja yaitu keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat bersandar, berlindung, minka, dari azabmu, illa ilaik, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku telah beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman pula kepada nabimu yang engkau utus. Begitu lafaz doanya. Ulangi lafaz doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Kata Nabi, fa in mutta min lailatika, kalau engkau mati di malam itu, tidur dalam keadaan demikian, berwudu, kemudian berdoa, kemudian meletakkan posisi tubuhmu dengan miring ke kanan. Kalau engkau terus mati malam itu dalam kondisi demikian, fa anta 'alal fitrah, maka engkau mati di atas kesucian. Waj'alhunna akhira ma takallamu bihi, dan jadikanlah doa itu sebagai lafaz doa yang paling akhir dari apa yang kamu lafazkan. Jadi sebelumnya baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya.
baca itu dengan mengusapkan bacaan itu ke seluruh tubuh, dan ketika membacanya dengan menengadahkan kedua telapak tangan ke arah mulut. Terus setiap selesai baca satu surat, ditiup-tiup sambil seperti meludah ke arah telapak tangan itu, disuwuk gitu telapak tangannya 3 kali, terus diisap ke seluruh tubuh. Ini 1 kali. Baca lagi ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Masing-masing setiap selesai baca surat itu meniup-niup 3 kali itu. Selesai, usap seluruh badan. Baca lagi demikian yang ketiga kali, usap seluruh badan lagi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW kalau mengeluh agak nggak enak badan, atau kalau aku mengeluh nggak enak badan, maka beliau memperlakukan aku dan juga memperlakukan dirinya dengan cara seperti itu. Bangun sudah segar. Nah, ini namanya meruqyah diri sendiri atau meruqyah istri, ya, dengan bacaan. Setelah itu, setelah berbagai bacaan tersebut ditutup dengan doa ini, ya. Kemudian dikatakan qala faradatuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Al-Bara bin Azib, maka aku ulangi lafaz doa itu di hadapan Nabi dengan maksud untuk menghafalnya, supaya kalau keliru Nabi menegurnya. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ketika aku sampai kepada lafaz itu, qultu wa rasulika, maka aku katakan di situ tambahan wa rasulika. Jadi kalimat Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta, tapi Al-Bara membacanya Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Padahal yang diajarkan Nabi bukan wa rasulika alladhi arsalta, tetapi wa nabiyyika alladhi arsalta. Qala la, maka Nabi menyatakan tidak demikian, bukan wa rasulikal ladzi arsalta, tetapi wa nabiyyikal ladzi arsalta. Jadi lafaz doa yang diajarkan Nabi itu ditunjukkan di sini sunnahnya untuk tidak dirubah dari apa yang Nabi telah ajarkan. Ya, buktinya Al-Bara bin Azib merubah dari kata wa nabiyyika alladzi arsalta, dirubah menjadi wa rasulika alladzi arsalta, ditegur oleh beliau. Ya. Kita selesai kitabut taharah atau kitabul wudu. Kita masuk ke kitab yang kelima, kitabul ghusli. Mudah-mudahan sore ini sudah dapat itu tajridus sharih itu, supaya kalian enggak jiping ya. Tahu jiping? Ngaji pakai kuping.
Jiping. Nah, nanti insya Allah kalau sudah datang kitabnya, ya ngaji pakai kitab jadinya. Ya, nah. Kita masuk kepada Kitabul Ghusli, kitab kumpulan bab-bab tentang mandi. Babul wudu'i qablal ghusli, bab keterangan tentang wudu sebelum mandi tuntunannya. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kana idza ightasala minal janabati, beliau kalau mandi junub, bada'a, beliau memulainya, faghasala yadaihi, dengan mencuci kedua telapak tangannya sampai ke pergelangan tangan. Tsumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalati, kemudian beliau berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i, kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau ke dalam air. Fayukhallilu biha usul sya'ri, kemudian beliau setelah memasukkan jari jemari itu ke air, terus yukhallil, yaitu menyilang-nyilang dengan jari jemari beliau ke pokok rambut, supaya air mengena ke pokok rambut atau dasar kepala itu, kulit kepala, ya, supaya mengena begitu, dengan menyilang-nyilangkan jari jemari yang sudah dicelup air itu tadi ke dalam rambut itu. Setelah itu, baik rambut yang kepala maupun ini pada jenggot dan kumis, dengan menyilang-nyilangkan air melalui jari jemari itu. Tsumma yasubbu ala ra'sihi salata ghurafin biyadihi, kemudian beliau menuangkan ke kepala beliau yang mulia 3 gayung dengan tangan beliau, dengan kedua tangan beliau, biyadaihi, dengan kedua tangan beliau. Tsumma yufidul ma'a ala jildihi kulli, kemudian menyiramkan air ke seluruh kulit tubuh beliau. Jadi setelah wudu itu yang pertama kali disiram ialah kepala. Setelah wudu menyilang-nyilangkan air dulu dengan jari jemari ke kulit kepala. Nah, setelah demikian meyakinkan air telah sampai ke dasar rambut itu, terus baru menyiram 3 kali siraman ke kepala itu. Ya, setelah menyiram kepala, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah,
An Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiya anha qalat, dari Maimunah istri Nabi qalat, beliau menceritakan, tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wudu'ahu lis-salati. Rasulullah berwudu seperti wudunya untuk sholat. Ghaira rijlaihi, selain kedua telapak kakinya yang tidak dicuci. Berwudu seperti mau sholat, ya, mencuci anggota wudunya selain kedua telapak kakinya tidak dicuci. Wa ghassala farjahu, kemudian Rasulullah, kata Maimunah, mencuci kemaluannya. Ya. Wa ma asabahu minal adha, dan juga mencuci segenap anggota tubuhnya yang terkena kotoran. Tsumma afadha alaihi al-ma'a, kemudian Rasulullah menuangkan air ke tubuhnya. Tsumma nahha rijlaihi, kemudian beliau menjulurkan kedua telapak kakinya, faghasalahuma, kemudian beliau mencuci kedua telapak kaki. Hadza ghusluhu minal janabati, demikianlah mandinya Rasulullah dari janabah, mandi junub. Jadi kedua telapak kaki dicuci terakhir setelah mengguyur seluruh tubuh dengan air. Kemudian babu ghuslir rajuli ma'amra'ati, bab bolehnya seorang pria, seorang suami mandi bersama istrinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, dia menyatakan, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahidin min qadahin yuqalu lahu al-faraqu, bahwa aku mandi bersama Rasulullah dari satu tempat air, satu bak, dari qadah, tempat air bejana yang dikatakan al-faraq. Jadi al-faraq ini bisa diisi atau berisi dengan 3 sok air. Satu sok itu kalau diukur dengan liter, ya kurang lebih 2 liter 3/4 liter. 2 liter plus 3/4 liter, kurang lebih. Nah, itu dipakai berdua, Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan Aisyah dan juga Maimunah yang sebagaimana kita baca di atas tadi, menunjukkan bahwa Rasulullah mandi berdua dengan istrinya, mandi junub. Kemudian babul ghusli bis-sa'i wa nahwi, bab keterangan mandi dengan 1 sa' dan yang semisalnya.
Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, annaha su'ilat an ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah ditanya tentang mandinya Rasulullah. Fada'at bi'ina'in, maka Aisyah minta satu bejana, nahwin min sa', yang kurang lebih 1 sa', 2 liter plus 3/4. Fakta salat, kemudian Aisyah mandi, tentunya dengan pakaiannya. Wa afadat ala ra'siha wa bainaha wa bainas sa'ili hijab, dan menuangkan air ke kepalanya, dan antara Aisyah dengan si penanya tadi ada hijab penutup. Ya, demikian, walaupun mandi dalam keadaan memakai baju, tetap juga adabnya adanya hijab penutup. Ya. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha dilihat kurang lebih 1 sok air yang digunakan untuk mandi junub itu. Yang diceritakan tentang perbuatan atau cara mandi Aisyah yang maunya untuk menunjukkan cara mandi Rasulullah di sini, ya hanya yang terlihat ketika Aisyah menuangkan air ke kepala, sehingga yang diceritakan ya kayak gitu aja. Tapi kalau mau lebih lengkap ya riwayat Maimunah dan Aisyah yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Rasulullah SAW mandi sampai Rasulullah mencuci kemaluannya dilihat. Karena apa? Karena istri-istri beliau, sehingga lebih lengkap dalam menerangkan dan menceritakan cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, annahu sa'alahu rajulun 'anil ghusli, bahwa Jabir bertanya kepada Nabi tentang bagaimana caranya mandi. Faqala yakfika qa'un, cukup bagimu 1 sa'. Faqala rajulun ma yakfini, kata orang ini, oh 1 sa' enggak cukup saya. Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairum minka, thumma ammahum fi thawbin. Kata Jabir, sungguh telah cukup mandi dengan 1 sa' orang yang lebih hati-hati dalam mandi junub daripada engkau, lebih sempurna dalam mandi junub daripada engkau. Toh juga cukup bagi dia cuman 1 sa' mandinya. Dan juga orang yang lebih baik darimu
dan lebih lebat rambutnya dari rambutmu. Tsumma ammahum fi saubin. Kemudian Rasulullah SAW mengimami mereka, atau Jabir mengimami mereka dalam keadaan memakai baju yang dipakai untuk mempraktekkan atau membimbing mereka mandi junub. Jadi diterangkan di sini bahwa ukuran minimal untuk mandi ya 1 sa'. Ya, ukuran minimal untuk wudu 1 mud. 1 mud sudah diterangkan kemarin, yaitu apa? 2 telapak tangan digabungkan, digandengkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dengan itu mengambil air, itu namanya 1 mud. Babu man afadha ala ra'sihi talatan. Bab keterangan adanya orang yang mengalirkan air ke kepalanya 3 kali. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fa ufidu ala ra'si talatan wa asyara biyadaihi kiltaihima. Adapun aku, maka aku menuangkan ke kepalaku 3 kali tuangan dalam mandi. Wa asyara biyadihi kiltaihima, dan Nabi mengisyaratkan biyadaihi dengan kedua tangannya, mengisyaratkan 3 itu. Jadi menuangkan air ke kepala 3 kali. Kemudian babu man bada'a bil hilabi awit tibi indal ghusli. Bab keterangan adanya orang yang memulai mandi dengan hilab atau tib. Ini sama maknanya, yaitu minyak wangi. Hilab itu dalam bentuk dedaunan yang wangi, dimasukkan dalam air, airnya itu wangi kalau dipakai mandi. Atau tib, minyak wangi, ketika mandi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari junub, da'a bi syai'in nahwal hilabi, bahwa Rasulullah meminta dengan air sedikit sekadar hilab, fa akhadha bikaffaihi, kemudian Nabi mengambil dengan 2 telapak tangannya, fa bada'a bi syiqqi ra'sihil aiman, beliau memulai menuang dengan sebelah kanan kepala beliau.
Tsumma al-aysar, kemudian kepala bagian kiri. Faqala bihima ala wasati ra'sih. Dan juga Nabi menuang dengan dua telapak tangan itu, menuangkan air ke bagian tengah kepalanya. Jadi 3 kali tuangan. Kanan, dulu, kiri, kemudian tengah. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memberi minyak wangi kepada Nabi setelah mandi. Fayatufu ala nisa'ih, kemudian berkeliling kepada istri-istrinya. Tsumma yusbihu muhriman, kemudian di pagi hari beliau memakai pakaian ihram yang dahu tiban, tercium semerbak bau wangi dari tubuh beliau. Jadi minyak wanginya masih tersisa dari apa yang dioleskan Aisyah sehari sebelumnya. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi kalau di dalam bepergian haji itu membawa semua istrinya, 9 istrinya. Dan ketika dalam bepergian haji, ketika mau pakai pakaian ihram dari miqat, itu tidak, kan kalau sudah pakai pakaian ihram nggak boleh jima dengan istrinya, ya. Selama pakai pakaian ihram sampai tahallul, sampai mencukur rambut. Nah, sebelum pakai pakaian ihram, semalam sebelumnya Nabi berjima dengan ke-9 istrinya satu persatu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi Aisyah mengoleskan minyak wangi pada tubuh beliau setelah mandi sebelum sebelum berjima dengan seluruh dengan istri-istrinya itu tadi, sebelum berkeliling kepada istri-istrinya untuk berjima itu semalam. Besoknya masih tercium bau itu. Dalam ketentuan ihram tidak boleh memakai minyak wangi. Tetapi kalau minyak wangi yang tersisa dari sebelumnya itu boleh. Nah, ini tersisa sebelumnya, sehingga ketika Nabi pakai pakaian ihram dalam keadaan tersisa, wanginya nempel, masih belum hilang. Ya, demikian. An Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi, berkeliling di antara istri-istrinya, sa'atil wahidati minal laili wan nahari, dalam satu saat, yakni dalam sehari semalam. Nah, waktu yang diceritakan oleh Anas ini wahunna ihda asyarota, dan istri-istrinya itu 11 orang. Wa fi riwayatin tis'u niswatin, dalam riwayat lain istri-istrinya itu 9 orang.
Kemudian qila, muridnya Anas bin Malik yang menceritakan tentang perbuatan Nabi ini tanya, awakana yutiqu dzalik, apakah Nabi mampu demikian mengumpuli istri-istrinya dalam sehari semalam 9 orang atau 11 orang itu? Qala, maka Anas menyatakan, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata saladina. Kami para sahabat berbincang-bincang, bercerita di antara kami bahwa Nabi itu diberi kekuatan berjima dengan istri-istrinya 30 kali lipat pria biasa. Ya. Sedangkan pria yang masuk surga nanti diberi oleh Allah kekuatan 70 kali lipat kekuatan pria biasa yang ada di dunia untuk berhubungan dengan para bidadari yang Allah berikan kepada mereka. Di dunia Nabi diberi 30 kali lipat dari pria biasa. Nah, hal ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat ini di sini adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sebelum berihram berjima dengan istri-istrinya, dan Nabi kalau mau ketemu istri-istrinya memakai wangi-wangian, ya, nggak bau busuk, ya. Dan setelah itu besoknya baru berihram. Babu man tatayyaba waghtasala. Bab keterangan adanya orang yang berwangi-wangi, mengoleskan minyak wangi pada tubuhnya, kemudian mandi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menceritakan, ka'anni anzuru ila wabisit tib, seakan-akan aku melihat bekas minyak wangi di mafrisin Nabi, pada rambut biaan tengah, biaan rambut Nabi yang di tengah itu. Wa huwa muhrim, dan aku lihat Nabi dalam keadaan berihram. Jadi sebelum berihram memakai minyak rambut yang wangi. Sampai di dalam riwayat lain itu minyak rambutnya yang wangi itu sampai mencucur pada dahi beliau. Begitu. Tapi kalau sudah memakai pakaian ihram, kemudian naik kendaraan, kemudian mulai labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, sudah tidak boleh lagi pakai wangi-wangian sampai tahallul, sampai mencukur rambut. Nah, babu takhlil sya'ri asna al-ghusli. Bab keterangan untuk menyilang-nyilang rambut dengan jari jemari
dalam keadaan sedang mandi junub. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah idza ightasala minal janabati, kalau mandi junub, ghasala yadaihi, beliau mencuci kedua telapak tangan beliau, wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, dan beliau berwudu seperti wudunya untuk salat, summa ightasala, kemudian beliau mandi, summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu, kemudian beliau menyilang-nyilangkan dengan kedua jari jemari tangannya pada rambut beliau, hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu, sampai beliau lakukan itu, demikian itu sampai beliau yakin basyaratahu, rambut kepalanya itu telah kenyang dengan air atau telah puas dengan air mandi itu. Setelah begitu, afadha alaihi al-ma'a 3 marrat, beliau menuangkan ke kepala itu 3 kali air, tsumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau mencuci atau menuangkan air ke seluruh tubuh beliau. Ya. Nah, jadi mandinya itu ada 2 proses. Pertama, mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berwudu seperti untuk sholat, kemudian mandi. Setelah itu masih ada lagi, yaitu mengambil air untuk disilang-silangkan sama jari jemari kedua tangannya ke rambut beliau, rambut kepala beliau, sampai yakin bahwa air telah menyelinap pada seluruh kulit kepala itu. Nah, kemudian tuang lagi 3 kali ke kepala itu. Ini mandi kedua, ya, dan terus menuangkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi ini namanya mandi dengan sempurna. Kalau mandi sekedar menunaikan kewajiban mandi junub tanpa ini semua, tanpa wudu, tanpa apa, seperti yang kita baca kemarin, apa? Langsung mengguyurkan ke seluruh tubuhnya, sudah selesai. Seperti ketika beliau sakit, sudah kita baca kemarin, itu mandi langsung mengguyur tubuhnya begitu saja. Tapi kalau sempurna ya kayak gini. Itu. Babu idza dzukira fil masjidi annahu junubun yakhruju kama huwa wala yatayammam. Bab keterangan apabila disebutkan di masjid bahwasanya dia junub, maka dia keluar dari masjid sebagaimana biasanya, wala yatayammam, dan tidak tayamum dari tanah masjid, tapi keluar dari masjid untuk cari air, untuk mengatasi junubnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan uqimatis sholatu, telah ditegakkan sholat,
wa uddilatis sufufu, telah qomat, uqimatis sholat, telah qomat muadzinnya, wa uddilatis sufufu qiyaman, dan shaf telah dibariskan dalam keadaan berdiri jamaah. Ya. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar dari kamarnya untuk memimpin sholat. Falamma qama fi musallahu, maka ketika Rasulullah sudah berdiri di tempat beliau akan memimpin sholat itu sebagai imam, zakara annahu junubun, beliau ingat bahwa beliau junub, belum mandi. Nah, jadi Nabi juga lupa. Ya, manusia. Ya, dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau sebagai maksum. Ya, lupa. Baru ingat kalau beliau junub dalam keadaan sudah berdiri mau memimpin jamaah untuk sholat. Faqala lana makanakum, maka Nabi mengatakan tetap kalian di tempat kalian. Terus summa raja'a, balik lagi Nabi ke kamarnya. Faghtasala, kemudian Nabi mandi, jamaah tetap berdiri tunggu. Summa kharaja ilaina, kemudian Nabi keluar lagi ke hadapan kami. Wa ra'suhu yaqturu, dalam keadaan kepala beliau bertetesan air habis mandi. Fakabbara fa shallaina ma'ahu, barulah beliau takbir untuk sholat bersama kami. Jadi ketika beliau ingat ternyata masih junub, belum mandi, tidak kemudian ngambil tanah di masjid itu untuk tayamum terus kemudian mimpin sholat, enggak, tapi keluar dari masjid, balik ke kamar beliau, mandi dan balik lagi. Ya, jadi jarak antara qomat dengan takbiratul ihram imam itu sesuai dengan keperluan. Memang asalnya setelah qomat muadzin segera imam mengatur shaf dan segera imam bertakbiratul ihram. Tapi kadang-kadang ada kejadian kayak gini, ditunggu makmum. Seperti juga Nabi sudah mengatur shaf, sudah qomat, jamaah sudah berdiri dengan shafnya. Tiba-tiba ada orang, ya Rasulullah, saya ada keperluan. Oh iya, diajak keluar orang itu sama Nabi, jamaah tetap nunggu. Sampai panjang rupanya pembicaraan dengan orang itu berdua dengan Nabi, sampai jamaah kelelahan terus tidur. Waktu itu mau sholat isya. Setelah selesai terus Nabi masuk lagi ke masjid, dibangunkan terus sholat. Jadi sangat jauh jaraknya antara qomat dengan takbiratul ihram, karena ada keperluan yang mendadak seperti itu. Ya. Nah, dan di sini juga ditunjukkan kepada kita bukanlah sesuatu yang aib. Kalau seorang imam mau ngimami sholat, ingat loh, saya kan junub. Bukan satu aib untuk bilang sama jemaah tunggu, mau mandi dulu. Bukan satu aib. Nabi sendiri, orang yang termulia dari kita, menjalankan yang demikian
Masa yang kayak gitu dibilang aib? Hah? Nah, babu man irtasala uryanan wahdahu fi khalwatin. Bab keterangan adanya atau bolehnya orang mandi dalam keadaan telanjang bulat ketika dia mandi sendirian. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi cerita, kanat banu Israila yaghtasiluna uratan. Bani Israel pernah punya kebiasaan mandi bareng-bareng dengan telanjang bulat. Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, sebagian melihat aurat sebagian yang lainnya. Dikali mandi bareng rame-rame. Wa kana Musa yartasilu wahdahu, sedangkan Nabi Musa mandi sendirian, cari tempat yang tersembunyi di kali itu, cari batu sebagai tempat penutupnya, terus mandi di situ. Nah, ketika Nabi Musa mandi sendirian, tidak mau mandi rame-rame itu, faqalu, maka mereka orang-orang Bani Israel yang suka mandi bareng-bareng itu ngecek. Mereka bilang, wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, Nabi Musa itu tidak mau mandi bersama kita, tidaklah menghalangi dia untuk mandi bersama kita, kecuali karena memang pada Musa itu ada penyakit, yaitu biji kemaluannya itu kebesaran. Dibikin berita kayak gitu di kalangan Bani Israel. Kurang ajarnya memang mereka ini terhadap Nabi kayak gitu, kurang ajarnya. Suka gosip gitu loh, sampai Nabi pun tidak lepas dari gosip mereka. Sampai akhirnya demikian luas tersebar di kalangan Bani Israel, sehingga sampai semua orang hampir yakin kalau Musa itu tidak normal keadaannya, abnormal keadaannya. Fadhaba marratan yaghtasilu, maka Musa di suatu kali berangkat untuk mandi di sungai. Sebagaimana biasanya Musa mencari tempat yang tersembunyi dan cari batu, di balik batu dia mandi. Fawada'a thawbahu ala hajarin, kemudian Musa meletakkan bajunya di batu itu. Karena mandi dengan telanjang bulat. Fafarral hajaru bitaubi, tiba-tiba batu itu membawa lari bajunya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menepis omongan-omongan kurang ajar tentang Musa itu. Fakharaja Musa fi ithrihi yaqulu taubi ya hajar, taubi ya hajar.
Maka Musa pun mengejar batu itu dalam keadaan telanjang bulat tersebut karena bajunya dibawa oleh batu itu sambil teriak, "Bajuku wahai batu, bajuku wahai batu." Hatta nadarat Banu Israila ila Musa, sampai Bani Israel melihat kepada auratnya Musa. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Maka mereka mengatakan, demi Allah Musa enggak ada penyakit apa-apa. Wa akhadha thawbahu, sampai akhirnya Musa berhasil mengambil bajunya. Fatafiqa bil hajari darban, maka Musa memukul batu itu dengan satu pukulan. Qala Abu Hurairah, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajari. Demi Allah, sesungguhnya Musa ingin untuk memukul batu itu 6 kali atau 7 kali pukulan. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau ini untuk mengambil satu hukum bahwa boleh mandi bila sendirian dalam keadaan telanjang bulat. Tapi kalau mandi rame-rame, ya harus memakai pakaian menutup aurat. Begitu. Sebab Nabi menyatakan, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh pria melihat auratnya sesama pria. Maksudnya aurat apa? Aurat ghalidhah. Aurat ghalidhah itu apa? Qubul dan dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang itu tidak boleh dilihat walaupun oleh sesama pria. Demikian pula sesama wanita tidak boleh saling melihat aurat ghalidhahnya. Istilahnya aurat ghalidhah. Jadi kalau mandi bareng-bareng di satu sungai atau hammam itu pemandian, itu haruslah menutup aurat. Mandinya itu dalam keadaan berpakaian, yaitu menutup aurat. Lu masa Bukhari ini, katanya orang Syiah, Bukhari ini menghina Nabi ini. Masa dibawakan Israiliyat katanya. Kurang ajarnya mereka. Cerita Nabi dibilang Israiliyat. Ini kan yang cerita Nabi Muhammad SAW dibilang Israiliyat. Cerita Israiliyat yang menghina Nabi Musa. Masa Nabi Musa ditampilkan telanjang bulat di hadapan Bani Israel? Masa ada cerita kayak gini? Katanya akalnya mereka. Padahal di dalam Al-Quran juga ada cerita. Nabi Adam ketika makan buah terlarang, segera telanjang bulat terbuka auratnya. Sehingga Adam dan Hawa berebut untuk mengambil daun-daun di pepohonan surga untuk menutup sau'ataihima. Menutup sau'ataihima itu yang di dalam ayat itu maknanya ialah kedua kemaluan mereka, kubul dan duburnya. Itu cerita yang datang dari Allah dan Rasulnya, nggak usah diakal-akal, gitu loh. Nggak usah dibilang menghina Nabi atau apa. Ya.
ini bukan penghinaan tetapi justru membantah penghinaan terhadap Nabi. Nah, kalau hal ini ditolak dengan alasan karena masa Nabi Musa ditampilkan telanjang bulat begitu, cerita Nabi Musa telanjang bulat kayak gitu, bagaimana kalau gitu kamu mau menolak ayat tentang cerita Adam itu? Adam dan Hawa di dalam ayat Quran itu, surat Al-A'raf kalau nggak salah, yang cerita lengkap tentang peristiwa melanggarnya Adam dan Hawa dari larangan memakan buah terlarang di surga itu, yang diberi nama oleh iblis buah terlarang itu Syajaratul Khuldi, pohon khuldi, nama yang bohong, nama yang dusta. Nah, pohon kekekalan katanya iblis. Ya, nah, jadi banyak cerita Rasulullah SAW sendiri diceritakan di dalam riwayat-riwayat yang juga ada di kalangan mereka orang-orang Rafidhah itu, ketika beliau mengangkat batu untuk membangun kembali Ka'bah, itu beliau mengangkat batu karena berat mengangkat batu dengan bajunya. Akhirnya karena terangkat sampai tidak sengaja terlihat auratnya, yakni kubulnya. Orang pun menegur beliau, itu auratmu. Sadar demikian, pingsan beliau. Jadi memang setiap orang berpeluang untuk keliru, sehingga terlihat auratnya, dan cerita yang demikian bukanlah sebagai cerita yang merendahkan Nabi. Ya. Nah, maka Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat ini untuk menegaskan tentang pendapat beliau, yaitu untuk menjadi dalil bagi pendapat beliau, yaitu bolehnya mandi bila sendirian dalam keadaan telanjang bulat. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, baina ayyubu yaghtasilu uryanan, ketika Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang bulat, faqarra alaihi jaradun min zahabin, tiba-tiba jatuh pada beliau belalang dari emas. Faja'ala Ayyub yahtati fi thawbih, maka Ayyub berusaha untuk mengambil bajunya untuk menutupnya guna mengambil belalang itu. Fanadahu rabbuhu, maka Allah memanggil Ayyub, ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah memberi kecukupan kepadamu seperti yang kamu lihat? Kok masih ngejar-ngejar belalang emas itu? Qala bala wa izzatika, maka Ayyub menjawab, bahkan memang engkau telah memberi kecukupan kepadaku demi keagunganmu ya Allah. Walakin la ghina li an barakatika, akan tetapi aku tidak akan pernah cukup untuk meraih barokahmu ya Allah. Nah, di dalam riwayat ini cerita Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau cerita dari beliau, dari mulut beliau yang mulia, tentu adalah
cerita dari as-sadiqul masduq, orang yang terpercaya dan dipercaya. Maka dengan cerita ini juga menjadi dalil bagi Al-Imam Al-Bukhari tentang hukum mandi sendiri dalam keadaan telanjang bulan. Babut tasatturi fil ghusli indan nasi. Bab keterangan dituntunkannya untuk memakai tutup dalam mandi itu dari orang, pakai hijab, ya. An Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Hani binti Abi Thalib yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Hani ini saudara perempuan Sayyidina Ali. Kemudian ketika Fathu Mekah, Ummi Hani berusaha menemui Rasulullah pada waktu peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Fawajadtuhu yaktasilu. Aku dapati beliau sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu. Dan Fatimah menutup beliau dengan kain. Gitu. Faqala man hadhihi, maka Nabi menyatakan, ini siapa? Faqultu ana Ummu Hani. Aku adalah Ummu Hani. Sampai di sini dalam riwayat itu dinukilkan oleh Al-Bukhari. Maknanya apa? Maknanya ialah dalam keadaan mandi itu karena memang tidak ada tempat mandi atau kamar mandi di Mekah, tidak dikenal waktu itu adanya kamar mandi yang khusus. Jadi kalau mau mandi maka ada orang yang membawa kain untuk menutup orang yang sedang mandi itu, supaya jangan sampai terlihat auratnya. Ya. Dan dalam keadaan dibalik hijab itu, ya kalau memang ada keperluan boleh saja berbicara dengan orang yang di luar. Yang dilarang itu apa? Ketika dalam keadaan buang air besar, itu dilarang bicara-bicara. Kalau ada orang yang bahkan kalau ada orang yang mengucapkan salam, jangan dijawab dalam keadaan sedang buang air besar, ya ini memberi isyarat untuk mengerti bahwa kamu sedang dalam keadaan dilarang berbicara, dilarang menjawab salam. Nabi tidak menjawab salam ketika beliau diberi salam dalam keadaan sedang kencing. Ya, Nabi tidak menjawab. Ya, nah. Babu irqul junub wa annal mu'min la yanjus. Bab keterangan tentang keringatnya orang junub. Sucinya keringat orang yang junub. Dan mukmin itu tidak najis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abi Hurairah bahwa Nabi laqiyahu menjumpai Abu Hurairah fi ba'dhi turuqil Madinati, di sebagian jalan-jalan kota Madinah, wa huwa junub, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Qala fan khanastu minhu,
maka aku pun menghindar dari beliau. Fadhahabtu, maka aku segera pergi. Faghtasaltu, terus aku mandi. Tsumma ji'tu, kemudian aku balik lagi menghadap beliau. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Maka Nabi tanya, kamu kemana wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban, tadi aku menjumpai engkau dalam keadaan junub ya Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Maka aku tidak suka untuk duduk bersama engkau dalam keadaan aku tidak suci. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Maka Nabi menyatakan, subhanallah, sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Jadi larangannya orang yang dalam keadaan junub apa? Larangan untuk sholat, ya, larangan untuk tawaf di Ka'bah. Adapun menemui sesama Muslim, nah, itu tidak terlarang, ya, dan bukan najis. Terus salaman dengan orang junub, oh dia masih junub berarti najis. Tidak ada keterangan demikian. Nah, Nabi menepis anggapan Abu Hurairah yang seperti itu. Innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidaklah najis. Babu mabitil junub idza tawaddaa. Bab keterangan tentang orang junub tidur di malam hari sampai subuh dalam keadaan apabila dia telah berwudu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridai beliau, annahu sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar menanyai Nabi, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Ya Rasulullah, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub, tidak mandi dulu langsung tidur? Qala na'am. Nabi menyatakan, ya boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Apabila sudah berwudu, maka silakan tidur dalam keadaan junub. Jadi tuntunannya kalau junub malas mandi terus mau ingin tidur, tuntunannya di sini ialah berwudu, ya, terus tidur. Mandinya nanti kalau mau sholat malam atau mau sholat subuh. Babu idal taqal khitanan. Bab keterangan bagaimana hukumnya apabila berjumpa dua kemaluan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba'i, apabila seorang suami telah duduk di antara cabang-cabang yang 4, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh padanya, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Cabang yang 4 yaitu 2 lutut dan 2 paha. Jahadaha di sini adalah kinayah, gambaran dari Rasulullah tentang apabila seorang telah berjima, berhubungan
bertubuh dengan istrinya, maka sungguh wajib mandi atasnya, walaupun tidak keluar mani. Nah, ini hadis termasuk daripada hadis-hadis yang memansuh, yang menghapus. Nah, ini adalah hadis nasikh, penghapus. Sedangkan yang mansuh yaitu hadis riwayat Utsman bin Affan dan Ubay bin Ka'ab yang telah kita baca kemarin, yang menyatakan bahwa kalau tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Sedangkan hadis ini dan hadis Aisyah ya menegaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Hakadha wallahu a'lam. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.